Shalom, salam sadis, salam hari Jumat. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dan market masih posisi di situ ya. Dia di range 9394 ya. By the way, ini saya buat video posisi market cap di 2 triliun,92 billion. Sama ya, nggak ada berubah. Kemarin juga begitu market capnya. Volume yang turun. Ya, volume turun lagi. Udah di bawah 100 billion lagi. Volumenya drop ke 14,5%, yaitu di 93,2 billion. Dominance turun sedikit. Ya, kemarin 63,6, nah ini dia 63,4. Jadi ada altcoin yang ya agak bisa perform ya. Sui lumayan naiknya ya dalam beberapa hari ini ya. Udah di atas $3 something, udah $3.31. Justru ini saya pantau Sui, kayaknya udah bisa dipantau-pantau untuk short. Hari ini saya pantau beberapa koin untuk mau short kayaknya. Ya. Nah, untuk ini fear and greed-nya posisi netral di 52, altcoin season-nya low di 16/100. Saya buat video posisi sekarang agak sedikit merah dari dia nutup di daily-nya tadi ya. Sekarang BTC di 93.180. Ethereum di 1749, XRP $2.17, Solana 151, Doge 1789 ya. Nah, kalau hari ini untuk scalping beberapa koin saya pantau mau kelihatan bisa di short ya. Beberapa harusnya dia udah naik, bisa koreksi normal dulu ya. Koreksi dulu dia. Terutama meme coin yang kemarin-kemarin naik lumayan itu juga bisa dipantau ya. Bong atau Trump yang disorot-sorot itu juga bisa dipantau untuk mau di short. Banyak beberapa coin saya lihat lagi saya pantau mau saya short ya. Lebih mencondong beberapa ya meme coin sih ya. Pagi ini saya tahu ada rezeki, ada rezeki. Tadi dia begitu habis nutup, terus dia buka market Asia, sempet dia ke 3373 ya. Terus saya lihat masih naik, terus agak drop di 3370. Saya ambil posisi sell, ya, ambil posisi sell. Dia drop, dapat saya TP, ya, saya liatin lagi. Nah, terus dia ngedrop ke tadi 3341 kalau nggak salah. Tapi saya di 3343 saya ambil long lagi gitu. Nah, ini nunggu nih. 3343 saya long balik ya. Ada rezeki nggak? Saya tunggu dikit. Tapi yang jelas ini saya long dari profit tadi. Tadi saya ambil posisi sell, cepat dapat rezeki, terus profitnya ini saya coba saya long balik gitu. Karena belakangan ini dia sering kocok gitu ya. Saya lihat ada rezeki nggak nih ya. Siapa tahu atas bawah saya makan hari ini ya. Nah, goal di situ saya udah ini hari ini pagi udah tenang lah dari profit, udah duluan profit kan, udah dapat cuan duluan. Nah, tinggal lihat nanti longnya jadi nggak ya. Nah, kalau lihat saham ini lagi dipoles balik hijau nih ya.
saham lagi dipoles balik hijau. Juga salah satu seperti yang saya bilang, mereka juga tahu rumor kalau Fed mungkin mau print uang gitu, suntik ke hedge fund, atau mungkin udah print, kita nggak tahu. Mereka main di pintu belakang ya, kita nggak tahu ya. Yang jelasnya mereka tanggapi positif. Fed, kan saya udah bahas dari ini kan, minggu kemarin saya udah ada kasih ini. Minggu ini juga ada sekali lagi saya bahas kalau Fed dia mau suntik ke hedge fund ya, ke banker konsolnya gitu. Diperkirakan 2 triliun gitu yang mau dia suntik. Makanya mereka, atau udah ada yang disuntik dulu dapat dana, makanya market saham dipoles hijau gitu sama mereka. Ya. Padahal kalau kita lihat data semalam itu jelek, data ekonominya kan, itu existing home sales-nya drop. Ya, yang 4,27 million itu perkiraan forecast-nya udah turun 4,14 million, justru di bawah forecast 4,0 million kan. Terus dia punya 7 years note auction juga drop ya, turun. Nah yang lebih ininya Atlanta Fed GDP now yang kemarin minus 2,8%, terus agak sedikit membaik minggu kemarin di minus 2,2. Ternyata ini jelek lagi, minus keluar datanya minus 2,5. Seharusnya dolar agak drop seharusnya kan, tapi masih ada yang nahan. Maka saya bilang kayaknya mereka olah ya, jadi masih dia di 99 pagi ini 99,3. Harusnya semalam dari 99 dia harusnya drop. Kalau melemah ke 98. Jadi kelihatan ada yang nahan. Trump pengennya ini dia dolar melemah, tapi sebagian mereka mau menguat, termasuk IMF. Ya, IMF juga lagi kepala pusing itu ya. Nah, itu kayaknya nggak lama-lama juga kalau dolar udah nggak jadi ini, IMF juga akan bubar itu suatu saat saya lihat gitu kan. IMF-nya juga bermain di situ ya, berbagai pertemuan. Tapi juga saya dengar IMF sama ini Menteri Keuangan Trump si Steve Bannon ya, itu si Bannon juga sama mereka nggak ini. Jadi agak disentil juga sama Bannon, kalau nggak salah saya dengar IMF-nya gitu. Ya, IMF lagi lobby sana, lobby sini sekarang IMF. Dulu kan kayak perkasa gini gitu kan. Ini juga kayaknya dia mau tahan ini, mau supaya dolar jangan melemah sekali. Saya dengar juga IMF nelpon bosnya BOJ, Bank of Japan, minta supaya jangan tunda dulu high rate gitu. Tunda high rate, karena kalau high rate kan yen menguat against dollar, dolar akan lemah gitu. Ya, jadi dia minta jangan high rate dulu. Ya sebenarnya BOJ juga belum dilihat dari ini, inflasinya naik, ini data inflasinya CPI naik gitu. Ya. Memang satu sisi Jepang mau kuatkan yen, cara dia kuatkan yen untuk menekan inflasi. Ya kan, dengan yennya menguat, dia belanja barang, dia impor barang kan bisa harga lebih dapat murah. Ya kan, kalau dia yennya melemah jadi mahal, makanya inflasinya naik gitu. Dia inflasi naik, dia cari cara untuk nekan inflasi sekarang. Salah satunya ya penguatan di yen. Karena Jepang kan banyak sekali impor. Mereka nggak ada natural resources kan. Makanya. Dari posisi yen kemarin di
Sempet 143 melemah dikit, ini pagi ini ya di antara 142,8,9 balik lagi di 143 gitu di posisi itu. Tapi saya rasa nanti akan menguat gitu. Jadi kalau ada yang mau beli yen ya bisalah 143 ini bisa kalian beli dikit yen ya. Ada yang tanya kok bisa mau alihkan yen, boleh ya. Dolar melemah, yen akan menguat biasanya gitu. Ya. Jadi ada yang tanya mau bagi porto gimana, ada yang ragu pegang rupiah kan, ya itu kalian bagi-bagilah gitu ya. Nah untuk hari ini sebenarnya dolar harusnya melemah kalau lihat data ini ya. Hari ini dia Michigan one year inflation-nya mengalami kenaikan. Kenaikannya lumayan loh. Ini Michigan inflasinya tinggi loh ya. Ini sebelumnya 5,0, forecast-nya perkiraan 6,7 yang one year inflation-nya. 5 years inflation juga naik 4,1, forecast-nya 4,4. Nah, terus Michigan consumer expectation drop. Ya pasti drop lah kondisi gitu. Ya kan? Terus Michigan consumer sentiment untuk bulan April juga drop. Ya, sebelumnya 57 dia perkiraan 50,8. Nah, ini harusnya data ini harusnya dolarnya agak melemah gitu. Tapi kita lihatlah malam ini. Ya. Dia mau nutup di mana? Ya saham udah 3 hari hijau terus ya, lumayan hijau tebal semua gitu. Semalam Dow Jones 1,2% naik, lumayan hijau tebal ya. S&P 500 juga 2%-an hijau tebal juga. Nasdaq juga hijau tebal 2,7%. Wah gede-gede. Ya ini lagi dipoles nih. Habis dipoles nanti entah ada apa dibanting lagi gitu kan nanti. Begitu tarif nggak ada ini tuh. Ini kan sementara kelihatan mereka poles market ke hijau. Wah ini kayaknya bisa ada deal antara Cina sama Amerika ya. Trump melunak tarifnya, itu dimainkan isunya ke gitu kan. Itu narasi yang mereka naikkan begitu. Jadi di market hijau kan, padahal diam-diam market hijau yang mereka harapkan adalah print uang dari Fed. Katanya Fed mau suntik dana ke mereka, terutama ke hedge fund yang sekarat, yang kena banting kemarin ya, pas Trump naikkan tarif kan tiba-tiba unlock semua. Itu banyak juga hedge fund yang amsyong gitu. Nah itu juga mau disuntik dana sama Fed gitu. Itu faktor utamanya sebenarnya, tapi kan mereka nggak bahas ke situ. Ada dana yang ada suntikan dana, jadi market hijau yang mereka bangunkan narasinya adalah wah ini kesepakatan tarif, Trump melunak ya kan, begini begitu. Jadi ya mereka mainkan market lah ya di situ. Nah, jadi kalau yang mau cari scalpingan hari ini, saran saya lebih mending kalau untuk kripto ambil posisi short sih. Karena kalau kita lihat volume transaksinya ngedrop terus, ini udah Jumat gitu. Ya. Jadi beberapa koin yang kemarin naiknya pumpnya lumayan, itu bisa kalian pantau untuk kalian mau short yang scalping ya. Beberapa lah kalian bisa pantau, beberapa meme coin yang naik tinggi ya, Farcoin ya kan, terus Bong udah naik, Trump ya kan, itu bisa. Terus yang ini Sui, kalau yang bukan meme coin ya kayak Sui bisa kalian pantau ya. Tapi tunggu lihat candle, ada tanda-tanda candlenya atau volumenya makin drop, di situ kalian ini. Jadi harus pantau, jangan sembarangan masuk dengar ini YouTube terus nggak kalian cek, main ikutan, itu jangan, bahaya ya. Tetap saya ingatkan yang mau scalping, kalian sendiri harus make sure
cek time frame kecilnya juga gitu ya, time frame 5 menit, 10 menit ya, 30 menit, time frame 1 jam, make sure dulu, terus volumenya ya. Ya beberapa udah bisa dipantau, bisa di ini ya. Fed juga ini ya, Fed Artificial Super Intelligence Alliance, CoinFed juga kayaknya udah harus koreksi dulu, udah naiknya lumayan kemarin ya. Dia dalam seminggu ini juga naiknya Fed ada sekitar 50% ada tuh ya. Ini kayaknya udah harus koreksi juga Fed. Banyak hari ini untuk scalping, banyak yang kalau teliti, banyak yang bisa kita ini. Dan saya pilih short posisi ini. Ya. Terus gimana tanggapannya soal Amerika ini, Trump craze sama GPN ini tuh, yang gak usah terlalu inilah, pemerintah kita itu pasti nggak bego lah, dia komplain ini itu, dia akan coba, tapi udah mati dia punya, mereka pengen supaya pakai masih transaksi payment, supaya bisa pakai visanya, Mastercard-nya gitu kan. Kalau pakai misalnya Indo, Kris atau GPN, itu kan nggak pakai ininya lagi, nggak terlalu ngaruh lah. Dan kebanyakan mereka Mastercard gitu ya, nggak bisa saing ya dengan yang ini kan. Untuk Kris ini untuk dia Indonesia, untuk pasar lokalnya juga kecil-kecil gitu, nggak ini kecil tapi banyak gitu, jadi nggak bisa juga lah dia bersaing gitu. Walaupun dia masuk, dia mau kasih dia bersaing pun dia nggak bisa bersaing, banyak negara. Jadi nggak usah terlalu dipusingin, dia cuma coba ini, nggak bisa. Kalau kasih mereka peluang untuk masuk untuk compete atau kompetisi gitu, juga nggak bisa menang mereka ya. Jadi yang udah jelasnya mereka udah nggak bisa seperti dulu lagi. Sistem payment finansial atau pengiriman uang apapun, transaksi borderless gitu, udah mereka nggak bisa kontrol lagi. Jadi mereka mencoba tapi nggak bisa, karena selain di Indo masih banyak negara lain, banyak kayak di Jepang juga, di sini ada berbagai ini, ada PayPay gitu kan, ada Line Pay gitu, banyak itu tanpa harus pakai Mastercard, Visa lagi. Jadi nggak bisa, justru mereka coba join masuk ya kan, yang harusnya Mastercard, Visa coba join gitu, kerjasama. Jadi nggak perlu dipusingin. Jadi kalau ada gimana kok nanti ini, itu cuma mereka coba aja, tapi nggak bakal bisa gimana ya. Karena kalau Indonesia bilang oke, lu masuk aja, lu coba bersaing gitu kan, lu bisa buka, nggak akan bisa mereka bersaing gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipusingin soal Kris atau GPN itu ya. Pemerintah lah nggak bakal ini, karena pemerintah terutama bank sentral gitu ya, dengan OJK atau apa untuk pengontrolan, mereka nggak bakal ini, karena Kris ini salah satu senjata pemerintah untuk kontrol dan tahu transaksi keuangan juga. Jadi nggak mungkin pemerintah mau ini ya. Yang dimana sebenarnya saya nggak suka juga pakai begitu-gituan Kris atau di Jepang PayPay gitu. Karena apa? Kita kedepannya akan dikontrol juga, nggak ada positifnya, jujur ya. Secara untuk pemerintahan pakai, kalau pemerintahan yang baik, nggak disalahgunakan Kris ini,
ya oke. Tapi kalau nanti ada pemerintahan yang buruk, yang jelek, dengan dikontrolnya Anda, pajak Anda, atau apa, transaksi keuangan Anda, kalau Anda keris semua gitu ya. Sekarang aja udah ngeri-ngeri sedep kan dikejar pajak kan, pusing kan. Jadi kris ini juga negatifnya juga ini. Karena gini, di Indo itu kalau mau transparan bener ya, tapi banyak gelapnya ya. Jadi nggak ini juga. Ya, saya sendiri nggak dukung juga gitu. Saya lebih seneng masih cash kuartal pakai uang fiat ya, uang kartal ya. Karena pengolahan pajaknya masih nggak cengli. Dan kedepannya kalau dikontrol habis, kalau pemerintahan jelek dengan sistem kontrol, ya terjadilah Anda sedikit apa, misal Anda nggak sesuai dengan keputusan pemerintahan yang dibuat, kalian demo ya. Suatu saat kalau pemerintah yang jelek, yang nggak ini atau sedikit diktator, dia langsung bisa blok keuangan kamu gitu. Kalau semuanya pakai kris gitu ya. Ya udah pernah terjadi lah, seperti saya bilang kayak Kanada ya, kayak si Trudeau dulu supir truk mereka demo ya, akun banknya semua langsung diblok gitu ya. Jadi di situ sisi nggak ininya. Tapi kalau secara pengolahan ya positif negatif lah ya, positif negatif. Positifnya ya kalau pemerintah yang baik bersih, cuma dipakai itu untuk pengontrolan uang supaya juga transaksi jelas, transparan ya kan, juga salah satu cara untuk sebab mencegah korupsi juga ya dengan sistem itu. Tapi ya masih banyak celah juga lah. Jadi nggak terlalu, if not big deal, if not big thing soal kris gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.